Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Tihun. Saya adalah salah satu siswa dari SMP Negeri 7 Buru, kelas 9A. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Dilema Nara karya Alia Kalisa. Nara terbangun karena sinar matahari menembus jendela kamarnya yang entah sejak kapan terbuka. Sejenak, ia hanya menatap langit-langit kamar. Matanya masih sembab, sisa tangisan tadi malam. Kemudian Nara bangun dan duduk di sisi ranjang kecilnya. Gadis itu memandang sekeliling kamar, dan tiba-tiba suara pecahan kaca terdengar dari luar. Nara menutup kedua telinganya kuat-kuat, enggan mendengar apapun. Setetes bening air matanya bergulir di pipi. Wajahnya dipenamkan dalam kedua telapak tangan yang lemah. Rasanya ia sudah tak sanggup lagi hidup dalam situasi seperti ini. Ia tak kuat hidup dalam lingkaran kesedihan yang menggiringnya menuju kegilaan. Nara berjalan perlahan keluar rumah di antara jalanan sepi, sambil menundukkan kepala seolah malu dunia melihatnya. Ia menatap siluet hitamnya di antara bayang-bayang pepohonan dan rumah. Nara berhenti melangkah. Sesaat seseorang menghalangi bayangannya. "Ada yang ingin kukatakan padamu." Orang itu mulai berbicara kepadanya. Nara mendongak. Wajahnya terasa familiar. "Kenapa?" Gadis itu bertanya dengan wajah datar. Tapi Nara hanya diam. "Kenapa kamu harus lahir di dunia ini?" Ia mulai membentak. Gadis itu melayangkan telapak tangan ke pipi Nara. "Pergi." Nara tak sanggup menatap lawan bicaranya. Ia hanya memegang pipinya yang terasa nyeri karena tamparan barusan. "Hilanglah dari dunia ini, dasar penghancur keluarga orang," hardik gadis itu. Nara terisak diiringi suara teriakan gadis itu di telinganya. Tetesan bening meleleh merayapi sudut wajahnya. Nara adalah anak perempuan biasa yang hidup dengan kasih sayang utuh dari orang tua. Ia hidup berkecukupan, bahkan lebih semula. Ia mengira hidup dalam zona kesempurnaan. Tetapi ternyata semua itu hanya bualan. Ayahnya ternyata seorang pria yang telah berkeluarga. Saat itulah ia menyadari ibunya adalah istri kedua ayahnya. Keluarganya tidak diinginkan oleh semua orang. Ibunya dianggap wanita yang tak punya harga diri. Tidak ada yang sudi berbagi napas dan tempat dengan keluarga Nara. Mereka tidak pernah mau tahu separah apakah kerusakan jiwa yang mendera orang yang mereka cemooh. Istri pertama ayah Nara adalah sahabat dekat ibu Nara. Sahabat dekat yang saling mengaitkan janji satu sama lain. Sejak duduk di bangku sekolah untuk tidak mengkhianati. Begitu istri pertama ayahnya mengetahui apa yang telah terjadi. Ia tentu syok berat. Suami yang ia cintai berpaling darinya. Sahabat yang paling ia percaya mengkhianatinya dalam waktu yang sama. Nena, anak istri pertama ayahnya, pun tak percaya. Ia nyaris pingsan saat ayahnya mengungkapkan hal itu sendiri. Selanjutnya, teror mulai berdatangan sebagai tanda balas dendam. Mulai dari pecahnya kaca jendela di rumah hingga lemparan api untuk rumahnya. "Nak," lamunan Nara terhenti. Gadis itu tetap diam memandang kosong. "Nara sayang, kamu ada di dalam kan?" Panggilan itu tak membuat Nara beranjak dari posisi yang nyaman bagi dirinya. Kemudian ketukan demi ketukan tak bernada mulai terdengar dari balik pintu. "Nara, buka pintunya sayang, ibu mau bicara mengenai kepindahan kita." Memang keluarganya berencana untuk pindah ke wilayah yang cukup jauh untuk menguburkan kelamnya masa lalu dan melanjutkan hidup. Tapi baginya pindah rumah hanyalah bentuk pelarian diri. Raganya tak akan teraniaya lagi. Namun jiwa dan pikirannya telah menyatu.
dengan frustasi berkepanjangan yang diderita Nara selama ini. Ia tetap tidak akan hidup dalam damai seperti sebelumnya. Nara bergeming dalam pikiran yang kalut. Ia mengingat Nina. Gadis itu ingin ia lenyap dari dunia ini. Ia ingin Nara musnah. Nara tahu apa artinya itu. Nara memandang tubuh kakunya yang ditumpahi tangisan dan penyesalan yang terlontar dari ayah dan ibunya. Ia tertegun dan mengingat kejadian yang terasa begitu cepat. Awalnya ia berniat memutuskan urat nadi tangan kirinya dengan gunting hijau kesukaannya. Awalnya ia tidak mau melihat orang tuanya menangis hebat sambil memeluknya. Awalnya ia ingin merasa sakit yang mendera jiwanya lebih lama lagi. Namun saat ia menutup mata dan menguatkan diri atas segala risiko perbuatannya nanti, terbekah cahaya putih menyinari dirinya. Sesaat ia pikir cahaya itu hanya datang dari luapan fantasinya ketika ia sudah berhasil mati. Kemudian Nara tahu kematiannya akan membawa segala keadaan berubah menjadi baik. Inilah yang diinginkan semua orang. Nara tersenyum, sedikit pun ia tak merasa kesedihan. Ia hanya merasakan gema bebas dan damai berdengung dalam pikirannya. Sekarang ia tak perlu lagi menerima berbagai bentuk kekerasan mental dari orang-orang di sekitarnya. Ia sudah bebas dan hidup dalam kedamaian yang dirindukan. Nara menutup matanya, merasakan seluruh sensasi kenikmatan damai yang mengalir di sekujur tubuhnya. Berkas-berkas cahaya itu kembali datang dan menyinari tubuhnya, menutup gadis kecil itu menuju dimensi lain. Dimensi yang akan membawanya menuju keabadian. Sekian cerpen dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.